Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ibihal ikhwah, afan atas keterlambatan, tadi ada kepentingan sebentar. Sekarang kita lanjutkan untuk hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke berapa? 14 ya. Hadis yang ke-14. Ya, mana dibaca ya? Dibaca hadisnya tak? Sekarang lughatul hadis. Lughatul hadis. Ya. Dibaca lughatul hadis Mas Muhammad Andriko. Qatluhu. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Lughatul hadis, la yahillu, tidak halal. Dari fi'il madhi halla yahillu. Ini masuk pada fi'il mudha'af. Halla yahillu. Fi'il apa? Mudha'af. La yahillu, tidak halal. Damu. Damu di sini marfu' kenapa? Setelah fi'il biasanya apa? Fa'ilnya. Bagus. Damu. Jadi damu itu rafa karena sebagai apa? Fa'ilnya. La yahillu damumri'in. Nah, imri'in di sini majrur sebagai apa? Mudhaf ilaihnya, sehingga damu tidak ditanwin. Kenapa damu tidak ditanwin? Karena mudhaf, karena bersambung kemana? Imri'in. Kaidah mengatakan sesuatu yang mudhaf, sesuatu yang bersambung tidak boleh apa? Ditanwin. Sehingga bacanya la yahillu damumri'in. Munya langsung ke mim juga. Jadi jangan imri'in tapi langsung damum gitu. Langsung ya. La yahillu damumri'in gitu. Jangan damu imri'in. Nah, tapi damum gitu. Langsung. La yahillu damumri'in muslimin. Kenapa muslimin ikut jer? Imri'in muslimin. Ciri-ciri apa ini? Naat. Jadi muslimin ini majrur karena sebagai apa? Naatnya. Gitu ya. Naat dari imri'in. Bagaimana kita menerjemahkannya? La yahillu damumri'in muslimin. Tidak halal darah seorang yang beragama Islam. Maksudnya apa? Tidak halal darah seorang muslim. Ya, tidak halal darah seorang muslim. Artinya apa? Yaitu la yahillu, tidak halal darah seorang muslim. Artinya apa? La yahillu, tidak halal. Tadi setelah fi'il biasanya apa? Fa'il. Maka kita baca qatluhu. Tidak halal apa? Membunuhnya. Qatlu itu adalah masdar. Kita baca dalam bentuk apa? Masdar, bukan qatalu, tapi apa? Qatlu. Karena dari fi'il madhi qatala yaqtulu. Qatlan. Apa? Qatala yaqtulu qatlan. Qatlan ini kalau nasab. Kalau marfu' berarti apa? Qatluhu. Qatluhu kenapa rafa? Fa'il. Fa'il dari fi'il mana? Yahillu.
Kan enak, intinya itu kalau setelah fi'il itu seringnya apa? Fa'il. Adapun hu sebagai apa? Mudhafun ilaihnya. Hu sebagai mudhaf ilaih, sehingga qatul tidak ditanwin. Kenapa qatul tidak ditanwin? Karena mudhaf. Karena apa? Karena mudhaf. Ya. Terus dilanjutkan yang berikutnya. Bapak Ahmadi, ya silahkan. Ditanwin nggak ini biihdanya? Bagus. Kenapa tidak ditanwin? Karena mudhaf. Ihda mudhaf kemana? Ke salas. Gitu ya. Ihda mudhaf ke salas. Sehingga salas di sini kenapa majrur? Mudhafun ilaih. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Terus? Bagus. Iya, fil hadisi, masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Yang berikutnya adalah illa biihda. Biihda. Ihda ini i'rabnya apa? Jer. Kenapa jer? Tidak huruf jer bi. Tanda jernya apa ya ikhwah? Tanda jernya adalah apa? Kasroh muqaddarah. Di mana letak kasroh muqaddarahnya? Di alif, gitu ya. Alal alifi di sini, di atas alif ya. Ini alal alif, pada alif. Ya, bagus. Jadi ihda ini majrur, tanda jernya adalah apa? Kasroh muqaddarah. Ditanwin enggak ihda? Tidak. Kenapa? Karena mudhaf. Sehingga salasin kenapa jer? Mudhafun ilaih. Illa biihda salas, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Kecuali dengan apa? Salah satu dari tiga hal. Jadi tidak halal darah seorang muslim kecuali apa? Dengan salah satu dari tiga hal. Ai biwahidatin, jelas ya, ada bi. Biwahidatin. Kenapa ditanwin? Karena nakirah ya. Tidak ada alif lam dan tidak mudhaf kan? Nah, kalau tidak ada alif lam, tidak mudhaf, maka kita tanwin. Kita katakan biwahidatin. Ya. Ai biwahidatin, yaitu dengan salah satu yang minas salasi al maujudati, minas salasi al maujudati, minas salasi al maujudati, salah satu dari tiga yang ada. Jadi minas salasi, jelas. Kenapa jer? Salasi didahului huruf jermin. Sekarang al maujudati kok ikut-ikutan jer, kenapa ini? Mas Arif Nugroho. Ayo, kenapa kok ini al maujudati ikut-ikutan jer, ini ada apa ini?
Apa? Naat ya. Naatnya, ciri-ciri naat apa? Alif lam ketemu dengan apa? Alif lam, bagus. Jadi al maujudati di sini jar karena sebagai naatnya, bagus. Fil hadisi dalam hadis. Coba kita terjemahkan. Ai biwahidatin artinya adalah dengan salah satu minas salasi dari tiga hal al maujudati tiga yang terdapat tiga yang ada fil hadisi dalam apa? Dalam hadis. Salah satu dari tiga yang ada dalam hadis. Nah, ini ya, tidak halal kecuali dengan salah satu dari tiga hal yang terdapat dalam hadis. Apa saja? Dilanjutkan. Mas Ikhwan. Gimana bacanya? Ah, bagus. Ulangi, biarlah. Nah, bagus. Bamis luhu. Karena kenapa kok mustahakon? Iya. Min Wasayati anal qatla guna al-maqsud bihi ar-rajmu ya. Al-maqsudu bihi ar-rajmu. Bagus, diterjemahkan. Orang tua yang berzina atau orang yang sudah menikah berzina, yakni dia adalah orang yang menikah dengan sahih benar. Sedangkan berzina adalah orang yang seorang lelaki yang menikah kemudian dia berzina dengan seorang perempuan. Wa mislu dan semisalnya wanita yang menikah kemudian berzina. Maka untuk seperti itu dia benar untuk dibunuh. Berhak dibunuh. Dan jika seorang manusia dia sudah menikah dengan seorang wanita, dan seorang lelaki dia berzina, maka hukuman had baginya adalah dibunuh. Bagus. Terus? Kemudian akan datang bahwasanya membunuh di sini maksudnya adalah dengan rojam. Iya, bagus. Barakallahu fiik ala husnil qiraah. Nah, sekarang ya tiga hal yang itu boleh ditumpahkan darahnya, jadi halal darahnya, boleh dibunuh. Siapa?
Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. As-sayyib, as-sayyib itu adalah mutazawwij, orang yang sudah menikah, kemudian apa? Berzina. As-sayyibuz zani. Sayyib itu yang orang yang menikah, yang berzina. Orang yang sudah apa? Menikah, kemudian berzina. Itu as-sayyibuz zani. Yang pernah menikah, kemudian apa? Berzina. Itu as-sayyibuz zani. As-sayyibu, jadi yang dinamakan as-sayyib adalah huwal mutazawwiju. Yang dinamakan as-sayyib di sini adalah apa? Al-mutazawwiju. Apa? Orang yang sudah menikah. Menikah bagaimana? Binikahin sahihin. Menikah dengan nikah yang apa? Yang sah. Menikah dengan nikah yang sah, yang benar. Ini. Jadi bukan kok menikah tapi nggak sah gitu ya, tapi nikah benar-benar nikah sah ini. Kemudian kok berzina. Azani, nah, apa yang dimaksud azani di sini? Ai al-mutazawwiju idza zana. Itu orang yang menikah, kemudian apa? Apabila dia berzina. Ini jadi as-sayyibu zani adalah apa? Al-mutazawwiju idza zana. Itu orang yang sudah menikah kemudian apa? Berzina. Ini seorang laki-laki. Wa misluhu, dan sama juga, sama dengan laki-laki apa? Al-mar'atu kadzalik. Itu seorang wanita yang sudah menikah kemudian apa? Berzina. Sama saja laki-laki atau perempuan, pokoknya sudah menikah terus berzina, maka kana mustahiqqan lil qatli, maka berhak apa? Dibunuh. Ya, yang dimaksud dibunuh nanti ini di sini apa? Dirajam, dilempari batu sampai mati. Lebih enak mana ini Mas Muhammad? Enak di kisos, dipenggal lehernya, atau enak dilempari batu? Nggak enak semua ya. Nggak enak semua. Tapi kisos langsung itu ya, lebih ringan ya. Kisos langsung mati, langsung gelinding apa? Langsung gelinding kepalanya ke tanah. Tapi kalau dirajam itu kan nggak gelinding-gelinding itu. Tapi seluruh tubuhnya merasakan sakit karena dilempari batu. Ya. Nah, itu. Tapi sekarang banyak merajalela apa? Orang yang sudah menikah selingkuh, digerebek, nikah selingkuh apa? Digerebek. Padahal hukumannya berat ya. Hukumannya berat. Idal insanu mutazawwijun, apabila seseorang menikah, minim ro'atin, ya, menikah dengan seorang wanita, warojulin, atau seorang apa, laki-laki juga menikah, wazana, kemudian berzina, fa inna haddahu, maka hukuman hadnya adalah apa? Al-qatlu, hukuman hadnya adalah apa? Dibunuh. Wasayati, dan akan datang penjelasannya, annal qatluhuna, bahwasanya dibunuh di sini, al maksudu bihi, yang dimaksud dengannya adalah apa? Ar-rajmu, yaitu rajam. Dia akan datang penjelasan bahwasanya dibunuh di sini maksudnya adalah apa? Dirajam, dilempari batu sampai mati. Lempari batunya pakai apa? Pakai batu besar atau batu kecil-kecil? Atau sedengan? Kok nggak dikeprok batu dari sisi dia? Dikeprok gitu, kena kepala gitu, terus mati gitu? Ternyata enggak ya. Jadi lempari batu oleh orang banyak. Ya. Bahkan ketika Khalid bin Walid melempar itu sampai kena kepala, cerat gitu, muncrat. Terus jangan kamu celah wahai Khalid, seandainya wanita Ghamidiyah ini apa? Ini sungguh telah bertobat dengan taubatan nasuha ya. Seandainya dibagi-bagi ke penduduk Madinah, niscaya sudah mencukupi. Ini kisah seorang wanita pezina yang minta dirajam kepada Nabi. Tapi ketika itu saat sedang hamil,
Nabi nggak mau karena sedang hamil. Tunggu sampai melahirkan. 9 bulan mengandung apa? Balik lagi pengen dirajam. Nabi juga menolak. Tunggu sampai disape. Berapa? 2 tahun. Setelah 2 tahun balik lagi coba. Balik lagi, kemudian dicek dia punya gangguan mental nggak gitu kok. Ngaku ya. Ternyata sehat. Akhirnya bayinya dikasihkan ke sahabat. Terus ditegakkan apa? Hukuman rajam. Ya, dibolak-balik berapa kali tadi ya? 3 kali tadi ya. Seperti itu. Karena sudah itu ibaratnya seorang wanita yang nggak tahan dengan hararatul ma'asi, panasnya maksiat, ingin dang apa? Disucikan, dibersihkan itu. Tapi kalau terjadi itu juga apa ya? Seandainya orang pernah melakukan ya sebaiknya bertobat antara dia dengan Allah. Jadi nggak harus apa? Minta untuk dirajam itu ya. Nah, kan medeni, medeni. Itu ya, ada pertanyaan sampai sini? Apa? Iya, taubat, ya, akhir yang baik. Tapi sebenarnya ya itu termasuk orang yang mungkin kecelakaan dalam artian seorang wanita yang sudah tidak perawan itu nggak harus mengaku ketika mau menikah dengan seorang ikhwan. Kan ada seorang wanita yang sudah nggak perawan terus nikah dengan ikhwan yang sudah ngaji. Wanita ini tobat itu. Tobat. Jadi ketika tobat terus mau menikah dengan ikhwan yang sudah ngaji, tidak harus menceritakan masa lalunya dengan mengatakan afan akhi saya udah nggak perawan gitu. Kan nggak harus gitu. Terus akhirnya apa? Akhirnya juga mengatakan kalau gitu afwan ukhti saya tak mundur. Nah gitu kan. So, itu yang cukup bertobat antara dia dengan Allah itu. Dan laki-laki nggak juga nggak jangan apa? Kamu masih perawan nggak ukhti ya? Itu kan nggak etis juga ya, ya gak? Gitu ya, Mas Irfan ya, untuk pengalaman ya, pengalaman apa? Pengalaman kalau ta'aruf itu ya, ta'aruf nanti gimana? Baik, sampai sini ya, ikhwah. Syukran ala husni ihtimam. Kita cukupkan sampai di sini. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.